Seorang pemuda dihakimi massa setelah tertangkap tangan membobol sebuah rumah kosong di Tangerang, Banten. Warga tak bisa menahan emosi karena pelaku kedapatan membawa senjata api saat beraksi. Warga yang geram langsung mengamankan satu dari dua pemuda pelaku bobol rumah kosong di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam video amatir ini, kemarahan warga semakin tak terbendung setelah mendapati pelaku membawa senjata api jenis pistol. Untuk melumpuhkan pelaku, warga mengikat tangan dan kaki dengan seutas tali. Pelaku pun tak berdaya dan hanya bisa pasrah jadi sasaran kemarahan warga. Kasus main hakim sendiri berakhir setelah anggota polisi dari Mapolsek Sepatan tiba di lokasi. Pelaku bersenjata api ini tertangkap saat mencongkel pintu rumah kosong di siang hari. Kejadian sepi, dia semua suami istri bekerja, jam 7 berangkat, pulang jam 5 sore. Siap-siap. Ya, jadi selalu sepi kecuali hari libur. Pelaku bersama barang bukti senjata api ditahan di Mapolsek Sepatan. Polisi juga mengejar satu pelaku lain. 6 perampok truk karet mentah di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Dalam aksinya, para pelaku mengancam korban dengan senjata api dan meninggalkan korban di pinggir jalan dengan tubuh terikat. Aparat Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menggerebek rumah komplotan perampok dan penadah truk karet dari rumahnya masing-masing. Polisi menggeledah setiap sudut rumah dan menangkap pelaku yang bersembunyi di kamar mandi. Satu persatu tim Macan Komering menciduk pelaku dari berbagai lokasi berbeda. 6 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Ke-6 pelaku merupakan warga Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan. Diketahui barang hasil curian berupa truk dijual ke seorang penadah yang mengaku kaget saat ditangkap dan tidak menyangka jika mobil truk yang dibelinya merupakan hasil curian. Kendaraan truk bermuatan karet, muatannya lebih kurang 10 ton di desa di desa Daburjo, di Jalan Raya Karetan. Itu terjadinya pada malam hari pukul 1.30. Sopir beserta keneknya disekap, dilakban, ditutup mukanya, dibuang di wilayah Mesuji Raya. Polisi menyita barang bukti 1 unit ponsel, 1 unit senjata airsoft gun, 1 mesin kepala dan bak truk. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP, ancaman maksimal 12 tahun penjara dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman 20 tahun penjara, hukuman mati atau seumur hidup. Polisi menangkap 3 perampok toko pakaian bersenjata api di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti senjata api dan uang sebesar 30 juta rupiah. Tiga orang perampok toko pakaian bersenjata api di Kabupaten Aceh Timur ditangkap polisi. Turut disita dari pelaku barang bukti berupa 1 pucuk pistol jenis FN, 2 butir peluru, uang sejumlah 30.855.000 lebih, dan kendaraan yang digunakan saat merampok. Pelaku ditangkap di kawasan perkebunan di Aceh Timur. Ada 2 orang lagi yang terekam CCTV. Jadi 1 orang yang sudah kita tangkap, 2 orang lagi masih kita kejar. Ya, kita sudah mengetahui identitasnya. Aksi kawanan perampok terekam kamera pengawas yang terpasang di dalam toko pakaian. Pelaku mengancam kasir dengan pistol dan membawa kabur uang senilai 140 juta rupiah. Berkenalan dengan seorang wanita cantik di media sosial, seorang pengusaha asal Tanah Datar, Sumatera Barat justru mengalami nasib sial. Korban yang hendak datang ke rumah pujaan hatinya justru digasak hartanya oleh keluarga calon istrinya yang ternyata merupakan komplotan perampok. Waduh. Siapa?
Inilah detik-detik saat tim Landak Satreskrim Polres Musirawas menggerebek kediaman Frans Syahputra alias Iqbal di Desa Muara Tikus, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Syahru merupakan satu dari komplotan perampok yang menjalankan modus unik. Mereka mengumpan Evi, salah satu istri pelaku, untuk memikat Nanang Nurhalik, seorang pengusaha asal Tanah Datar, Sumatera Barat. Berkat rayuan mautnya, Evi pun berhasil menjalin asmara dengan Nanang melalui media sosial. Setelah terpedaya, korban diminta pelaku datang ke Musirawas dan menikahinya. Sedangkan tersangka Iqbal berperan menemani korban untuk bertemu Evi. Namun bukannya menikah dengan pujaan hati, Nanang justru bernasib sial karena dirampok mobil dan uangnya sebesar 100 juta rupiah. Setelah berhasil menguras harta benda Nanang, komplotan pelaku ini kemudian meninggalkan korban dengan kondisi tangan terikat. Melalui perkenalan via media sosial tersebut, saudara Evi mengajak komunikasi sehingga korban dipancing untuk datang ke Kota Lubuk Linggau. Disuruh kata iparnya itu ngantar Rio, rumah cewek. Dia datang kemana dulu? Dia datang ke sini ini mau nikah sama cewek itu. Saya itu sebagai adik cewek itu. Saat ini aparat Polres Musirawas masih mengejar 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Sedangkan tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Modus mengajak bisnis investasi jual beli ponsel dengan modal 1 miliar rupiah. Seorang wanita muda mengotaki perampokan 2 pengusaha di Semarang, Jawa Tengah. Kedua korban disekap dan dibuang di pinggir hutan, lalu mobilnya dibawa kabur. Siti Khalifah dan Agus Sentoso ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang. Keduanya ditangkap dengan dugaan pencurian dengan kekerasan. Tindakan pidana dilakukan dengan modus investasi jual beli telepon seluler. Korban diiming-imingi keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Apa? Investasi. Investasi senilai 1 miliar. Mbak menyanggupi? Iya. Ada uangnya? Enggak ada. Kok bisa menyanggupi kalau nggak ada uang? Berarti niat itu muncul? Iya. Niat apa? Mengambil HP. Berpura-pura menjanjikan atau memang mau mengambil HP. Investasi ini hanyalah kedok pelaku untuk mengambil harta korban. Di homestay yang disewa pelaku di kawasan Palebon, Semarang Timur, tersangka mengancam korban dengan linggis. Pelaku menutup mata dan mengikat korban, lalu menguras ATM serta merampas kendaraan. Kemudian kedua korban diturunkan di tempat yang sepi. 2 jam berada di dalam lokasi hutan ya. Kemudian tidak lama merasa sudah aman, 2 orang korban ini keluar ke pinggir jalan dan sempat meminta tolong kepada pengguna jalan yang pada saat itu lewat. Karena mungkin antara pengguna juga takut, jadi korban ini jalan kaki melaporkan ke Polsek Tembalang. Polisi membekuk kedua pelaku saat kabur ke Madiun, Jawa Timur, sementara mobil korban ditemukan polisi di Kabupaten Demak. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang masih buron, namun identitasnya sudah diketahui. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang perampokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Seorang pelayan di tempat hiburan malam tewas di tangan pelanggan. Realita akan segera kembali usai jeda.